Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di COD Celoteh Orang Depok. Oke, hari ini siapa nih Bang Oji yang datang ke kita kedatangan Bang Anis? Bang Anis. Selamat sore Bang Anis. Selamat sore. Selamat sore Bang Anis. Buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman, kita hari ini coba mengorek-ngorek dari salah satu narasumber kita. Bang Anis Jadi, ini ya gimana Bang Oji? salah satu pemuda Maluku. Oke. Tetap di Depok. Bang Anis saat ini tinggal di daerah Depok sebelah mana? Kalau saya di daerah Sawangan. Sawangan. Oh, Ya. Sawangan. Sawangan itu Iya. dekat mana tuh Bang Anis? Sawangan pas di belakang Mall DTC begitu bro. Oh, Jadi Bang Anis ini sudah berapa lama? Bang Anis ini udah masuk di Depok itu tahun berapa sih? dari tahun berapa Bang? Saya kalau ceritanya itu dulu saya masuk Depok itu tahun 95. Tahun 95. Oh, lama juga ya, 95 sekarang. Saya dari Kayu Manis 6 karena dulu Depannya kebun nanas tuh ya? iya benar-benar. Saya pas masuk dari ke Depok itu dulu sebenarnya hutannya Depok belum seperti ini. Oh, masih hutan. Iya, angkot baru 2 lah bolak-balik dari terminal ke Sawangan. Lalu Depok belum seperti sekarang ini karena dari tahun 95 sampai sekarang berarti sudah sekitar 25 tahun ya. 25 tahun dan 25 tahun Bang Anis ada di Depok. 25 apa 35 tahun. 35 tahun. luar Iya, biasa. 35 tahun ya. Betul. Jadi dulu waktu pertama masuk kota Depok itu Bang Anis ini dalam ngikut keluarga kah atau tiba-tiba lagi naik motor tiba-tiba sampai di mana nih? Oh, tiba-tiba di Depok gitu. Gimana tuh? Jadi kalau Bayarin tuh di Depok. Jadi kalau ceritanya panjang, satu sisi bahwa kami ini kan orang kampung, orang yang hidup di Indonesia Timur, Ya. khususnya di Maluku, di Ambon, kota saya. Saya merantau dulu tuh karena di kota saya itu tidak ada lapangan pekerjaan, ya ceritanya. Jadi saya lulus SMA dulu di Ambon, saya dari sana datang ke Jakarta. Jakarta, di Ke Kayu Om. Manis itu Iya, ya? di Kayu Manis. Mengadu nasib lah di sana, mengadu nasib lah di Jakarta. Itulah akhirnya mengadu nasib, bekerja serabotan dan sebagainya, ya kan. Akhirnya belajar dulu juga debt collector, ya kan. Iya. Tapi akhirnya dengan punya ijazah dan segala macam kan pengalaman-pengalaman itu membentuk saya. Akhirnya dulu pernah kerja di perbankan juga cukup lama. Akhirnya habis dari perbankan saya mengadu nasib di dunia jurnalis, khususnya di wartawan. Jadi pada saat tinggal di Depok itu saya sudah punya anak dulu. Oh, sudah punya anak. Oh, sudah menikah ya, Bang? Sudah menikah. Saya punya anak 3. Jadi pada saat saya masuk di jurnalis itu baru saya melihat kota Depok dengan pandangan jurnalis saya pikir luar biasa sekali kota Depok ini. Pembangunannya sangat luar biasa. Memang orang-orangnya juga, khususnya orang-orang Betawi ya, kami dengan luar biasa dan mereka welcome sekali. Cuma kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita menyesuaikan diri kita terhadap orang-orang yang ada di sini, ya kan? Saya rasa bahwa Depok adalah kota yang sangat baik, kota toleran. Toleran itu toleran dalam segala hal. Jadi bukan masalah toleran kita karena kebudayaan atau karena apa, tapi agama pun bagus sekali. Jadi memang Depok untuk saya sendiri sih sebagai rumah saya juga, bukan rumah singgahan tapi memang sudah merupakan rumah keluarga besar saya. Apalagi anak-anak saya juga lahir di sini semua. Oh, semua sudah bro, sini ya. Sampai 3 anak saya, tinggal 1 saja yang mau menyelesaikan studi kuliah di Bandung gitu bro. Nah, kalau misalkan menarik nih Bang Anis, waktu dulu datang tahun 95 terus konser di Depok, apa perbedaan yang Bang Anis lihat dari Depok dulu sama sekarang tuh, dan apa sih sebenarnya yang kangen juga ya di Depok dulu ada ini nih, sekarang nggak ada gitu. Satu hal yang saya paling kangen itu Depok tuh terkenal dengan kota belimbing. Oh, belimbing. Dulu ada Bang Anis. Aduh, luar biasa. Luar biasa, berarti tagline Depok kota belimbing itu nggak bohong ya Pak? Waktu dulu banyak kebun belimbing. Iya, karena sekarang kalau dulu ya mohon maaf, kalau dulu itu kota belimbingnya. Kenapa? Karena memang rumah saya pun itu dekat dengan belimbing-belimbing, dengan pohon belimbing semua. Jadi
kenapa dikatakan kota belimbing? Karena Depok memang banyak pohon Banyak. belimbing dari UI, Sawangan, ya kan, Kukusan, belum lagi gitu. di daerah Cilodo, Cilodo. Cipagi. Tapi kalau sekarang kenapa sampai Depok boleh dikatakan sebagai kota macet, Betul. ya kan? Nah inilah yang seharusnya menjadi masukan juga buat pemerintah Kota Depok ke depan. Betul. Barangkali masalah kemacetan ini mudah-mudahan supaya Bisa bisa teratasi. teratasi. Baik. Gitu. Nah, balik lagi ke kota Belimbing. Berarti kan ada hilangnya heritage tentang Belimbing itu berarti tertutupnya ruang terbuka hijau di kota Depok ini berarti kan susut tuh banyak belimbing mungkin hilang segala macam. Mungkin yang diceritakan Pak Anies ini buat teman-teman penonton muda itu Depok berarti dulu ada belimbing benar. Iya. Nah, untuk sampai nanti ke dunia jurnalis dan segala macam ada di kota Depok ini, apa sih yang pernah Pak Anies rasakan sendiri? Apa suka dukanya menjalani? Kalau Depok kan nggak sebesar ini saat Iya, itu ya kan, betul. nggak semacet ini saat Iya. itu. Penduduknya belum sepadat Iya. ini saat itu. Dan kalau dibedakan dulu apa saat pertama kali Iya. merintis gitu, apa yang Pak Anies atau Bang Anies ini rasakan suka dukanya saat itu saat pertama kali Bukan Depok? suka saya dulu tuh masih adem. Masih ada. Kota Depok adem, jujur adem Iya, Pak. sekali. Ademnya kenapa? Untuk masyarakatnya tidak terlalu banyak. Nah, betul. Karena saya tidak tahu apakah masyarakat ini timbul karena dari gusuran-gusuran dari Jakarta Urbanisasi. sehingga urbanisasi yang terjadi di Kota Depok. Tapi dulu saya mengambil suatu hal yang sangat saya paling bersejarah buat saya itu bahwa kotanya sejuk sekali gitu. Sejuk. Tapi sekarang ini ya itulah karena banyak perumahan-perumahan, ya kan. Jadi membuat kita juga kemacetannya gitu. Jadi tadi saya katakan bahwa paling tidak kita merasa bahwa untuk ke depan ini kita takutnya juga banjir gitu, Yes, Bang. yes, Kebanjiran yes. apalagi dengan banyaknya masyarakat yang ada di Kota Depok begitu. Berarti Bang harapan ke Depok nih, harapan abang itu apa Bang? Harapan saya cuma ada beberapa hal. Yang pertama mengenai kenyamanan. Kenyamanan untuk masyarakat Kota Depok itu paling tidak kita harus bekerja sama dengan semua unsur masyarakat karena sudah banyak masyarakat, ya kan. Jadi takutnya jangan sampai terjadi karena memang di Kota Depok ini tindak kriminal cukup lumayan luar biasa juga gitu. Lalu yang kedua paling tidak mengenai kemacetan yang tadi saya selalu saya katakan. Lalu yang ketiga mengenai sampah. Karena dulu itu waktu saya tinggal di Asem sini, Kang Asem, Kampung Kupu. Itu dulu sampah kan tempat pembuangan sampah kan semua di Cipayung. Betul. Itu berdekatan dengan ke Kupu, ya kan? Jadi sekarang ini sudah cium sampahnya sudah sampai di sini. Jadi Iya. sampahnya nggak kelihatan tapi hawanya udah di rumah ya Bang. Cuma saran saya buat pemerintah ke depan, mudah-mudahan ya kan ada satu program yang khusus untuk permasalahan sampah dan kemacetan, ya kan. Kalau untuk yang lain-lainnya saya pikir pembangunannya udah cukup bagus. Ya. Apalagi pemerintah kemarin sudah membuat banyak juga lah. Ya sudah dinikmati, kita punya alun-alun, ya kan. Kita punya sarana olahraga, sudah cukup bagus Kota Depok sebenarnya. Paling tinggal ditacap-tacap lagi Iya, aja ya itu, Pak Pak. Anies. Nah kalau misalkan untuk Kota Depok menurut Pak Anies, ibarat kata kalau misalkan Depok ini sudah menjadi rumah benar-benar buat Pak Anies dengan adanya nantinya Pak Anies harapan di Kota Depok. Tapi untuk teman-teman Pak Anies kan tadi ada background sebagai jurnalis atau wartawan. Sebenarnya Depok ini kadang-kadang beritanya suka aneh-aneh gitu Pak Anies. Ya kan? Sebenarnya- Aneh-aneh seperti apa nih? Aneh-anehnya seperti Misalkan apa? yang selalu muncul di Kota Depok sebenarnya suka ya biasanya kalau di Hoax. TikTok, iya hoax Oh, itu iya. tiba-tiba ada apa Iya. babi ngepet Oh, apa segala. Jadi yang viral itu kurang agak-agak nyeleneh gitu dari Oh, Kota gitu. Depok. Kalau dari sisi kacamata wartawan atau jurnalis, apa sih kenapa sih Depok tuh apa karena memang orang-orangnya yang rada-rada apa unik atau apa bisa timbul-timbul berita-berita yang lucu-lucu juga Oh, gitu gitu ya. Kalau saya sih jujur Bang, saya ini kan sebagai salah satu ketua DPC
IPJI. Oh, IPJI. IPJI itu Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia. Oh. Saya dipercayakan menjadi ketua ini, berarti kita punya teman-teman wartawan yang di bawahnya ada. Kami organisasi profesi. Dan saya melihat bahwa ada hal-hal yang seperti tadi, kenapa wartawan itu dia menarik mengambil sesuatu berita yang menurut dia barangkali bisa dikonsumsikan ke publik, Betul. itu bisa diterima. Betul. Jadi hal-hal yang seperti tadi Abang sampaikan itu, saya rasa bahwa itu adalah sebagai satu konsumsi publik yang sangat luar biasa. Tapi saya juga mengajak buat kita semua bahwa pada saat kita melihat juga ada berita-berita yang bisa kita konsumsikan. Kadang-kadang kan ada, kita tidak bilang oknum-oknum teman-teman wartawan juga yang barangkali menyampaikan segala sesuatu tidak sesuai dengan penulisan, sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, itu yang kadang-kadang saya selalu menghimbaukan kepada teman-teman wartawan yang lain. Kalau menulis, kalian harus investigasi dulu, harus mengetahui keberadaan kejadiannya, betul. apa yang kalian tulis itu sesuai dengan fakta. Tidak asal gitu. tulis judul. Betul, ya setuju kan? sekali. Tiba-tiba ternyata penulisan di bawahnya tidak sesuai gitu kan. Setuju, saya Cuma setuju mau ngambil sekali. viralnya aja. Iya. Nah sekarang ini kan banyak mungkin banyak teman-teman muda yang mungkin lagi dengerin podcast kita ini, banyak yang pengen kayaknya jadi wartawan asik juga nih gitu. Atau kira-kira pesan-pesan dari Bang Anies itu kalau buat teman-teman anak muda itu kalau misalkan mau jadi wartawan apa sih yang mereka mesti siapin? Oke. Kalau saya pikir sih untuk jadi wartawan sih kembali kepada pribadi kita aja. Apa harus bisa ngarang atau Oh bisa iya, itu itu yang pertama harus kita harus imajinasinya luar biasa. kita harus bisa menulis. Betul. Paling tidak kita belajar menulis cerpen lah, Nah, ya kan? Kalau menjadi jurnalis itu kan kebanyakan kalau jurnalis dulu kami ini kan dari koran, karena digitalnya sudah berubah. Jadi fakta di koran itu kami sudah lari ke berita-berita online. Oke, digital ya. Digital. Jadi karena kalau dulu itu kita pakai 5W 1H. Oh. Berarti apa di mana? Iya. Kejadian Lokasi segala macam, ya Bagus kan? tuh. 5W 1H. Iya. Kalau sekarang ini yang terjadi di online ini berita-berita yang kayak orang bilang tidak terlalu memikirkan itu. Kayak tidak ada dasarnya gitu ya. Nggak ada, cuma pada saat itu cuma dia kejadiannya sudah waktunya udah habis itu singkat selesai. Tapi kalau kita dulu tuh menginvestigasi dulu baru kita memaparkan semua. Nah, itu yang sudah mulai teman-teman tuh harus benar-benar kalau mau jadi wartawan harus belajar menulis. Cerpen tulisan itu tidak harus ada di nulis, tapi ketika digital juga bisa berpengaruh sekali. Karena tulisan kayak titik koma atau pembahasan itu adalah seni budaya dan budaya itu harus diasah ya Pak. Betul. Seperti itu. Nah, balik lagi kita gitu. Kalau misalkan Pak Anies sendiri, Bang Anies sendiri, kalau misalkan di Depok apa yang benar-benar momen paling berkesan gitu yang itu waduh ini nggak bisa ini atau pernah apa dibohongin atau anak apa gitu yang benar-benar di titik terendahnya tuh seperti apa gitu kalau yang pernah dialami sebagai seorang Bang Anies gitu. Saya dulu tuh paling titik terendah sekali karena saya pindahan dari Jakarta. Saya pengenalan lingkungan dulu. Saya jujur saya pernah alami trauma. Dulu itu semacam saya tuh di PHK dulu karena pada saat terjadi perbankan itu pengecilan dulu kan terjadi pengurangan karyawan. Nah, itulah karena saya tidak punya keluarga di rantau. Pernah jujur saya pernah dulu tuh sampai mohon maaf pernah metik sayur tuh singkong di halaman orang di Asem sini karena sudah dekat dengan Pak RT kan. Nah, itu titik rendah saya dan memang kita harus belajar daripada apa yang pernah kita alami untuk membangun ke depan supaya kita lebih giat lagi untuk bekerja. Akhirnya ya puji Tuhan, maksudnya alhamdulillah saya sudah bisa masuk di dunia wartawan, sudah bisa bekerja, sudah bisa mengenal lingkungan, mengenal semua maupun pejabat, pengusaha, teman-teman yang istilahnya punya pemikiran-pemikiran untuk membangun tuh ada gitu.
Jadi kalaupun kita dapat satu cobaan, kita pernah dapat satu kayak Bang Anis ini pernah di pengurangan karyawan, itu kita nggak boleh down ya. Nggak boleh. Kita harus benar-benar memotivasi diri kita buat bangkit nih, karena kita nggak tahu. Life is mystery, jadi semua adalah misteri. Kalau misalkan teman-teman baru sekarang, aduh baru di PKK karena pengen gimana, sebenarnya belum tentu. Kalau saya mau tambahkan begini bro, maksud saya mau mengajak semua teman-teman, apalagi anak-anak muda sekarang ini, jangan terlalu untuk mengambisius sesuatu dengan pikiran-pikiran yang bergembira, dengan foya-foya. Karena kita tidak tahu ke depan ini kita ini seperti apa. Tapi kita belajar dari sekarang untuk benar-benar belajar membuat satu kreativitas. Seperti contoh bro-bro seperti ini membuat satu konten yang sangat bagus, mengacu, memberikan motivasi kepada masyarakat, apalagi generasi muda berikutnya. Karena ke depan ini, mohon maaf, lebih susah lagi untuk mencari pekerjaan. Iya, makin hari orang itu lulusan SMA ribuan di Kota Depok, ya kan? SMA loh, belum lagi universitas. Kita punya universitas di sini, ada UI, ada Muda Dharma, ada Universitas Pancasila, ada BSI, ada Setiani, ada lain lagi yang swasta, banyak sekali. Yang tiap tahun notabene lulusnya bisa jutaan loh, jangan salah. Sedangkan potensi peluang kerja makin sedikit. Ya kan? Jadi paling tidak saya juga mengajak untuk teman-teman dan generasi sekarang belajar dan punya kreativitas untuk menciptakan sesuatu supaya menjadi penghasilan di kemudian hari, dan itu pasti dihargai. Iya. Nah mungkin kalau misalkan ada hal-hal tersebut, ya kadang-kadang kan generasi muda mereka kan belum bisa menentukan pilihan. Iya. Kadang-kadang mereka harus dituntun segala macam. Nah hal-hal yang bisa didapat, kalau misalkan Bang Anis sendiri kan sudah mendapatkan berdasarkan pengalaman. Nah apa yang mereka harus punya selain spirit, selain skill, apa yang mereka harus punya untuk menghadapi ke depan ini? Iya. Gitu. Kalau saya sih kembali kepada keluarga. Keluarga. Keluarga Harus menjadi pegangan. Kalau kita kembali kepada keluarga, orang tua itu tidak harus memberikan kebebasan buat anak, tapi kebebasan dalam fungsi kontrol juga. Maksudnya kenapa? Anak nih umpama dia pingin sekolah jadi hukum, tapi kita sendiri punya kemauan sebagai orang tua, oh kamu jadi polisi atau tentara, itu nanti akan bertolak belakang terhadap cita-cita anak. Tapi bagaimana kita memberikan suatu keluasan, tapi memberikan fungsi kontrol juga buat mereka. Karena pemaksaan kita sebagai orang tua belum tentu memberikan jaminan untuk masa depan anak. Kembali kepada anak itu sendiri. Tapi saya juga mengajak bahwa anak-anak sekarang itu jangan sampai pergaulannya kita sebagai orang tua tidak kontrol gitu. Yang akhirnya jadi salah pergaulan. Iya, jadi kita harus benar-benar punya fungsi kontrol itu ada. Paling tidak kita harus tahu bahwa pergaulannya sampai di mana. Apalagi dunia sekarang ini kan udah, waduh, digitalnya luar biasa. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pengawasan kontrol itu benar-benar harus dipegang sama orang tua. Betul. Kalau anak punya skill, punya apa, tapi kalau orang tua tidak bisa kontrol ini, itu nanti takutnya salah jalurnya. Betul, setuju sekali saya. Iya. Ya, kalau misalkan ada satu yang terakhir dari segi. Iya, iya. Bang Anis ini cita-citanya dulu apa sih sebenarnya? Aduh, masih kecil. Pengen jadi apa sih kalau boleh tahu sih? Apakah sekarang emang dulu pengen doanya pengen jadi wartawan, tapi 10 menit kehidupan akhirnya ujungnya apa? Iya. Apakah bisa jadi artis? Saya itu jujur aja, saya dulu itu tinggal di Indonesia Timur ya. Saya perantau, yang tadi saya sudah bilang dari pertama. Cita-cita saya itu dulu tuh sebenarnya jadi polisi. Jadi akabri. Saya jujur aja, saya dulu sekolah salah juga. Saya sekolah dulu di SMEA. Kalau SMEA tuh sekolah ekonomi atas ya. SMEA sekolah menengah ekonomi atas, SMEA ya. Jadi saya pada saat sekolah itu saya sempat tes polisi juga, tapi tidak tembus. Nah, itu di tahun 92.
Nah, kenapa saya merantau? Saya tadi bilang karena di kampung saya di Ambon itu, di kota Ambon itu lapangan pekerjaannya tidak ada. Jadi sedikit sekali. Jadi kita punya persaingannya juga luar biasa. Jadi itulah yang saya bilang kenapa sampai saya bisa datang ke Depok, dan Depok ini juga merupakan rumah saya yang kedua dan merupakan rumah yang barangkali rumah terakhir buat saya. Karena memang anak-anak saya semua di sini, saya punya rumah di sini. Betul. Saya punya istri di sini, saya punya keluarga di sini. Jadi saya memang bangga sekali dengan kota Depok gitu, Bu. Dan Depok merupakan, waduh, luar biasa. Betul. Sakit pahitnya, bahagianya, saya sudah pernah rasakan dari tahun 95 sampai sekarang, Bu. Begitu. Luar biasa Bang Anies. Biasa nih Motivasinya ya. Nah, kalau misalkan seperti itu ya buat teman-teman yang sedang menonton, kita saat ini kadang-kadang kita ngelihat orang tuh di hasil akhirnya, tapi prosesnya itu nggak gampang menghadapinya. Jadi buat motivasi juga buat teman-teman, apapun yang teman-teman mau lakuin di luar sana, apapun yang teman-teman mau harapkan, ya kita boleh berharap, tapi kita tetap harus berusaha. Amin. Dan tidak boleh down. Iya. Oke, ada lagi mungkin? Cukup Bang Haji? Oke, itu aja sahabat Depok atas motivasinya Bang Anies untuk kita. Siap. Oke, Sampai assalamualaikum. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam COD.